Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mereview pemakaian knalpot Nobi atau Nob One Neo SS ini selama kurang lebih sudah saya pakai sekitaran 1 bulan lebih. Bagaimana reviewnya, apa saja kelebihan dan apa saja kekurangan-kekurangan, dan bagaimana yang terjadi dengan mesin motor. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, langsung kita review knalpot Nob One Neo SS-nya. Nah, yang pertama kelebihannya dari segi tampilan, motor kita lebih menjadi sporty dan keren. Terus yang kedua dari segi suaranya lebih gahar. Dan yang ketiga dari segi performa mesinnya itu tarikan lebih enteng dan lebih mudah untuk mencapai RPM tinggi dengan cepat daripada kita menggunakan knalpot bawaan atau bawaan fiction tersebut. Nah, itu dari beberapa kelebihan dari knalpot Nob One Neo SS ini. Untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan itu, motor ini juga harus disetting karena settingannya beda dengan settingan knalpot ori. Jadi sebelum mendapat hasil maksimal dari knalpot racing, knalpot ini menyebabkan mesin berebet. Itu dulu yang pertama, mesin menjadi berebet karena knalpotnya tidak knalpot ori lagi. Terus alhasil saya bawa ke bengkel dan disettinglah di bengkel, dinaikkan CO nya dinaikkan menjadi 10. Kemudian disetting lagi yang lainnya, barulah bisa menjadi normal dan tarikannya enteng seperti itu. Jadi yang paling penting kalau fiction menggunakan knalpot racing tanpa ada DB killer atau mau yang free flow gitu, pasti harus menaikkan CO. Kalau tidak, dia bakalan menjadi berebet seperti itu. Perubahan yang terlihat sekali pada saat pemakaian 1 bulan lebih di sini. Headernya ini berubah warna menjadi kebiru-biru seperti itu. Nah, yang awalnya tadi warnanya seperti ini. Nah, ini masih warna originalnya. Dalam selang waktu 2 harian sudah mulai berubah warna seperti itu. Nah, jadi dia menjadi warna kebiru-biruan di headernya yang di bagian sini ya. Kayak model Blue Moon gitu, tapi tak tahu karena apa, mungkin ini karena panas. Oke, headernya berubah warnanya, namun yang di bagian sini leherannya ini, nah ini masih warna originalnya. Berubah warnanya cuma dari sampai sini sini. Nah, yang sini ini masih warna originalnya. Ini silencernya. Oke. Ini 1 bulan pemakaian. Terus dari segi suara, kalau suara sendiri lebih gahar suara pada saat kita baru pertama kali masang, mungkin karena masih baru ya. Jadi suaranya itu lebih gahar dan lebih menggelegar seperti itu. Kalau sudah pemakaian 1 bulan ini ya agak sedikit berkurang lah gahar sama menggelegarnya, tapi masih bulat seperti itu. Oke, dari segi suara. Yang selanjutnya untuk standar 2 di sini saya modif sendiri ya, tidak menggunakan bawaan penyangga dari Nob One, karena jika dipasang di sini, penyangganya itu dipasang di sini, hentakan ke conrotnya ini berasa sampai ke tempat kita duduk seperti itu. Kalau di jalan yang berlubang atau di jalan yang tidak rata gitu, karena dia terkena dari ini, bahkan bunyi ketek ketek, seperti itu. Jadi takutnya mengkhawatirkan si conrotnya seperti itu karena terkena hentakan-hentakan, apalagi pada saat perjalanan jauh dan bawa motornya itu agak sedikit laju atau ngebut seperti itu. Jadi berasa hentakannya seperti itu. Nah, jadi saya memodifikasinya seperti ini. Nah, saya membuat sendiri ini penyangganya. Nah, penyangganya ini tidak kena langsung dengan conrot. Jadi conrotnya ini masih aman. Jadi penyangganya saya baut di sini, di standar 2 di sini saya baut. Nah, kemudian ini akan terbentur dengan ini dan menyangga seperti ini. Jadi tidak kena dari conrot ini kepada standar 2 seperti itu. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini kawan-kawan.
Nah, ini tadi yang saya baut di sini. Nah, ini penghalangnya. Ketika saya naikkan standar 2, maka penghalangnya itu sangkut di sini dan conrodnya ini masih aman dari standar 2. Nah, kalau kayak gini mau kena lubang seperti apapun, conrod ini aman, karena kalau kita penyangga dari conrod sini ke sini, nah kalau kita kasih penyangga ini goyang terus dia karena kena jalan rata, karena conrod ini juga main goyangnya seperti itu. Jadi takutnya kalau dibawa di sini nanti conrodnya ini terjadi masalah seperti itu. Jadi ini salah satu tips juga buat kawan-kawan yang mau aman menggunakan knalpot racing tapi masih bisa standar 2. Nah, semoga ini bisa menjadi salah satu contohnya. Ini kita bisa menggunakan besi apa saja ya kawan-kawan. Yang jelas besinya bisa kita baut di standar 2. Nah, dan ujungnya ini sangkut dengan yang besi di sini. Ya, seperti ini. Nah, jadi conrodnya masih aman. Oke. Itu salah satu tipsnya. Nah, untuk mesin sendiri yang paling signifikan itu yang pertama, kemarin saya mencoba pakai knalpot racing ini tapi menggunakan businya itu kemarin saya salah beli karena kodenya itu bukan kode untuk fiction. Nah, businya situ kemarin kodenya businya untuk MX kalau tidak salah. Untuk MX tersebut lebih cepat. Nggak tahu kenapa di sininya nih ada kayak hitam-hitam itu, mungkin terbakar atau gimana, mungkin resistennya itu beda dengan fiction seperti itu ya. Jadi cepat saya ganti dengan busi yang bawaan fiction. Kodenya memang khusus untuk fiction. Nah, nanti saya cantumkan kodenya juga di video ini, kode busi untuk fiction. Nah, jadi sampai sekarang businya ini masih aman. Busi, kemudian dari oli. Oli sendiri yang jadi permasalahan adalah kadar olinya ini lebih cepat berkurang ketika kita memakai knalpot racing ini dibanding dengan knalpot ori atau bawaan. Nah, yang itu saya rasakan. Kemarin baru di 1500 km saya ganti olinya, ternyata lumayan agak lebih banyak dari knalpot bawaan biasanya berkurangnya seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau untuk oli ini lebih cepat, lebih bagus diganti kalau kita menggunakan knalpot racing seperti itu, sekitaran 1000 lebih atau 1500 sudah kita ganti oli seperti itu. Atau kalau mau lebih pastinya kita cek ke bengkel mengapa olinya bisa cepat berkurang. Mungkin ada permasalahan juga di sininya. Ini belum saya cek kawan-kawan. Oke. Itu sedikit banyak review kelebihan dan kekurangannya. Oke. Bagaimana suaranya setelah 1 bulan lebih? Oke, langsung kita cek ya suaranya.